Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, let's pray together. Silakan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish. Ya, today we are going to learn lesson 2. Ya, kita akan mempelajari bab 2. Ya, it is about look there is ondel-ondel. Ya, temanya ada ondel-ondel. Oke, what will you learn in this chapter? Ya, you will learn there is and there are. Ya, kalian akan mempelajari there is dan there are. Apa itu, Miss? Ya, Miss akan jelaskan di slide berikutnya ya. Oke, let's go to the next slide. Oke, kita masuk pada pembahasan there is and there are ya. Miss, apa sih Miss artinya there is and there are? Ya, there is and there are itu artinya adalah ada. Ya, jadi baik there is ataupun there are artinya ada. Hanya saja penggunaannya berbeda. Jadi kalau there is itu digunakan untuk benda tunggal atau benda yang berjumlah satu. Ya, seperti apa contohnya? Nah, perhatikan di situ ada dua contoh ya. Kita bahas yang pertama, di situ ada there is a table, ada sebuah meja. Jadi kalau mejanya satu, pakainya there is. Miss, kenapa di situ pakai there is? Ya, karena hanya satu bendanya. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Ada there is an ondel-ondel, ada sebuah ondel-ondel. Nah, ondel-ondelnya hanya satu nih, maka pakainya there is gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di situ yang di atas atau contoh yang pertama itu menggunakan sementara contoh yang kedua menggunakan an untuk menyatakan sebuahnya. Ya, yang di atas karena huruf konsonan, sementara yang contoh kedua itu huruf vokal kata bendanya. Table kan T huruf konsonan. Kemudian ondel-ondel O kan huruf vokal sehingga pakainya N untuk menyatakan sebuahnya. Nah, bisa kalian cirikan kalau ada atau N itu berarti jumlahnya hanya satu. Pasti yang digunakan adalah there is. Seperti itu ya. Miss pastikan lagi bahwa there is itu digunakan untuk benda yang berjumlah satu. Oke, paham ya? Oke, next. Sekarang ada there are. Nah, there are itu digunakan untuk benda jamak atau benda yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, mau dua, mau tiga, mau empat, atau mau banyak, kalian pakainya there are. Oke, kita lihat contohnya. Contoh pertama di situ ada there are two cars. Ada dua mobil. Ya, two cars di situ. Perhatikan yang dicetak tebal. Ya, two dua, car kan harusnya kalau mobil doang kan car ya. Nah, karena mobilnya lebih dari satu atau dua di situ sehingga pakai penambahan s di belakang kata bendanya. Ya, sehingga menjadi there are two cars. Oke, paham ya anak-anak? Berikutnya contoh kedua ada there are three ondel-ondels. Ya, sekarang yang contoh kedua perhatikan di situ ya. Yang cetak tebal juga ya, 3 ondel-ondels berarti 3 ondel-ondel sehingga pakainya there are. Paham ya anak-anak? Untuk pemakaian there is ataupun there are. Oke, jadi there is digunakan untuk benda yang berjumlah satu, there are digunakan untuk jumlah yang lebih dari satu. Oke, next. Listen and repeat ya, dengarkan dan ulangi apa yang nanti Miss bilang ya. Oke, di sini ada gambar ondel-ondel ya, dan di situ kita akan membuat kalimat ya berdasarkan gambar kepala ondel-ondel tersebut. Jadi kita akan menggunakan there is dan there are dengan menyebutkan bagian-bagian dari ondel-ondel. Oke, kita ke yang pertama. Di situ ada there is ya. There is a crown ya, ada sebuah mahkota ya, sebuah mahkota berarti kan satu mahkotanya ya. Makanya di situ pakainya there is. Oke. Kemudian apalagi yang hanya satu jumlahnya di bagian dari apa ondel-ondel. There is a nose ya, ada sebuah hidung. Ya dong, hidung pasti satu ya di situ. Oke, makanya dia pakai there is. Kemudian apalagi yang jumlahnya satu? Ya, there is a chin, ada sebuah ya betul dagu ya. Oke, berikutnya
There is an eyebrow. Ya, ada sebuah alis. Lah, Miss kan alis ada dua ya. Jadi gini, kalau kamu mau menyebutkan hanya satu alisnya, misalkan bagian kanan, kamu pakainya there is. Ya, there is an eyebrow. Nah, an lagi di sini kenapa? Karena eyebrow diawali huruf vokal e ya, sehingga pakainya an. Tapi kalau misalkan nanti kamu mau menyebutkan dua-duanya, alis dua-duanya, maka kamu pakainya yang there are two eyebrows gitu. Oke? Ya, oke. Berikutnya di situ ada there is a lip. Nah, ada sebuah bibir. Nah, ini juga nih. Kalau kalian mau menyebutkan hanya satu bibir, maksudnya misalkan bibir atas gitu ya, kamu pakainya yang there is. Tetapi kalau misalkan kamu mau menyebutkan dua-duanya ya, maka kamu bilangnya there are two lips gitu. Oke. Sama halnya dengan misalkan ya pindah ke kotak sebelahnya ya, yang there are, di situ ada there are two ears. Ada dua telinga. Nah, kalau misalkan kamu mau menyebutkan hanya satu, maka pakai yang there is gitu. Oke, paham ya? There is an ears kalau pakai yang satu, an, karena ear diawali huruf vokal e ya, sehingga pakainya an, jangan e. Jadi there is an ear gitu. Oke, kemudian lanjut, there are two cheeks. Ada dua pipi, ya, kanan dan kiri kan, jadi there are two cheeks. Seperti tadi, kalau misalkan kamu mau menyebutkan hanya satu, maka pakainya yang there is, kemudian cheeknya tanpa s ya. There is a cheek gitu doang, oke. Kemudian ada there are two eyes, ya, ada dua mata di situ. Sama halnya dengan yang tadi ya. Kalau menyebutkan yang hanya satu mata, maka kalian pakainya yang there is. Ingat, kalau pakai yang there is, ya, berarti kan kalian bisa antara menggunakan e atau en ya. E itu sebuah, en juga sebuah, tapi kalau e itu digunakan untuk huruf konsonan, jadi bendanya yang diawali huruf konsonan, sementara en digunakan untuk benda yang diawali huruf vokal atau huruf hidup ya, seperti a, i, u, e, o itu kan huruf hidup ya. Oke, kita lanjut. Di situ tadi ya sudah dibahas there are two eyebrows, kemudian there are two lips, seperti itu ya anak-anak. Jadi penggunaan there is ataupun there are itu tergantung dari jumlah bendanya. Kalau bendanya hanya satu, pakainya there is. Kalau lebih dari satu, pakainya there are. Oke, paham ya? Next. Oke, setelah Miss jelaskan ya apa itu there is dan apa itu there are, kemudian penggunaannya bagaimana, sudah Miss jelaskan ya. Nah, sekarang waktunya kalian latihan soal. Di sini ada exercise ya. Bagian A di sini kalian diminta untuk draw a line to connect A to B. Jadi kalian garisi ya untuk menghubungkan antara bagian A dengan bagian B. Di situ bagian A ada there is dan there are. Nah, kalian tugasnya adalah buat garis atau tarik garis. Mana yang menggunakan there is dan mana yang menggunakan there are. Oke, di situ Miss kasih contoh satu yang pakai there are. Jadi Miss tarik garis ke H. Two ears ya, there are two ears, ada dua telinga ya, paham ya? Jadi kalian sisanya kalian tarik garis mana yang menggunakan there is dan mana yang menggunakan there are, paham ya? Oke, next. Oke, latihan berikutnya bagian B. Di sini kalian diminta untuk choose there is or there are to fill in the blanks. Ya, jadi kalian di sini diminta untuk memilih ya, apakah menggunakan is atau there are ya untuk mengisi titik-titik di situ yang kosong ya. Di situ ada 10 soal. Perhatikan kalian, lihat jumlah kata bendanya. Ya, apakah berjumlah satu atau lebih dari satu? Ya, ciri-cirinya tadi Miss sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Ciri-ciri yang memakai there is itu menggunakan apa? Kata sebuah. Ya, betul. Oke, paham ya? Ya, silakan kerjakan. Jadi ada dua bagian soal ya, bagian A dan bagian B. Silakan kerjakan dengan teliti ya sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Oke, good luck, do the best. Next. I think it's enough for today. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini anak-anak. It is about there is and there are.
tentang there is dan there are dan juga penggunaannya. Mudah-mudahan kalian paham ya, sehingga bisa kalian ambil manfaatnya. Kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Ya, kita ketemu di pembahasan materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.